Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putra Ebenezer Bandung. Apa kabar teman-teman semua? Apakah dalam keadaan sehat walafiat? Semoga kita semua berada dalam kesehatan. Pada kali ini, minggu ini, pertemuan ini kita kembali lagi bertemu. Kita akan membahas pemotongan PPh pasal 25. Nah, apa sih PPh pasal 25 ini? Mari kita lanjutkan. Rumusan masalah tentang pajak penghasilan pasal 25 ini, yang pertama yaitu apa itu PPh pasal 25? Yang kedua, berapa tarif PPh pasal 25? Yang ketiga, bagaimana cara perhitungan PPh pasal 25? Yang keempat, kapan batas penghitungan terakhir penyetoran pajak? Pengertian PPh pasal 25. PPh 25 berisikan aturan mengenai bagaimana wajib pajak mengangsur kewajiban pajak di muka, sehingga wajib pajak tidak memiliki beban utang pajak yang besar dan harus dibayar saat batas waktu penyampaian surat pemberitahuan pajak penghasilan. Kewajiban angsuran pajak ini muncul ketika wajib pajak memiliki utang pajak penghasilan yang kurang dibayarkan di surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. PPh pasal 25 memiliki kategori dan cara penghitungannya sendiri. PPh dapat diangsur setiap bulannya dalam waktu 1 tahun dengan tujuan meringankan beban wajib pajak, mengingatkan pajak terutang harus dilunasi. Subjek PPh pasal 25, jenis PPh pasal 25 akan dikenakan 2 subjek. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi yang memiliki kegiatan usaha seperti pedagang atau penyedia jasa. Yang kedua, wajib pajak badan yang melakukan kegiatan usaha seperti pedagang atau penyedia jasa. Adapun pasal jenis PPh pasal 25, tidak ada pihak yang memungut atau pemotong. Namun wajib pajak pribadi dan wajib pajak badan yang melakukan usaha wajib menyetor sendiri kewajiban PPh 25 tanpa diwakilkan. Tarif serta perhitungan PPh pasal 25. Objek pajak melainkan sebutan dari sebuah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Ringkasnya, pajak terutang yang harus dibayar ialah PPh pasal 29. Sedangkan PPh pasal 25 ialah angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang. Rumusnya ialah besar PPh terutang PPh 29 dibagi dengan 12 bulan sehingga menghasilkan angsuran pembayaran pajak. Kemudian, berapakah besar PPh terutang yang perlu diangsur setiap bulan? Untuk mengetahui hal tersebut, dapat digunakan cara perhitungan penghasilan kena pajak yang dikalikan dengan tarif PPh yang berlaku dibagi 12 bulan. Selanjutnya, batas waktu penyerahan dan pelaporan pajak penghasilan yang diterima oleh wajib pajak yang mempunyai peredaran bruto atau omset tertentu disetorkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak setelah untuk pelaporannya. Apabila sudah validasi NTPN, maka wajib pajak tidak perlu lagi lapor pajak. PPh pasal 4 ayat 2 berupa bunga deposito tabungan dan diskonto SBI disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak dan dilaporkan paling lambat tanggal 20 setelah berakhirnya masa pajak. Pembayaran angsuran PPh pasal 25, namun terkadang pemerintah memberikan insentif pajak berupa potongan angsuran pembayaran pajak penghasilan terutang atau insentif PPh 25. Tarif jenis PPh pasal 25, wajib pajak pribadi, pengusaha atau badan tertentu ialah 0,75% dari jumlah peredaran bruto per bulan dari masing-masing tempat usaha. Pajak ini sifatnya final dan dapat dikreditkan pada akhir tahun pajak. Perhitungan angsuran PPh pasal 25 yang pertama, perhitungan PPh pasal 25 ayat 1, PPh yang terutang berdasarkan SPT tahunan dikurangi dengan PPh yang dipotong pemberi kerja atau pasal 21, PPh yang dipungut oleh pihak lain, PPh pasal 22, PPh yang dipotong oleh pihak lain,
pasal 23 dan kredit PPh luar negeri pasal 24. Kemudian besaran angsuran pajak dibagi 12 bulan apabila penghasilan yang diterima atau diperoleh meliputi masa 6 bulan, maka besarnya angsuran bulanan dibagi 6 bulan. 2. Perhitungan PPh pasal 25 ayat 2, besarnya angsuran pajak pada bulan-bulan sebelum SPT tahunan. PPh disampaikan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan adalah sama dengan angsuran pajak bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu. Yang ketiga, perhitungan PPh pasal 4 perhitungan PPh pasal 25 ayat 4, jika dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang berlaku. Contoh perhitungannya yaitu pajak penghasilan Tuan Andi berdasarkan SPT tahun 2021 adalah sebesar 50 juta rupiah. Sementara itu, terdapat sejumlah pajak yang telah dipotong oleh pihak ketiga di tahun 2021 dengan detail sebagai berikut. Yang pertama, pemotongan PPh pasal 21 melalui pemberi kerja sebesar 15 juta rupiah. Yang kedua, pemotongan PPh pasal 22 oleh pihak lain sebesar 10 juta rupiah. Yang ketiga, pemotongan PPh pasal 23 oleh penyelenggara kegiatan sebesar 2,5 juta rupiah. Yang keempat, PPh pasal 24 untuk pembayaran kredit PPh luar negeri sebesar 7,5 juta. Batas waktu dan sanksi PPh pasal 25. Sesuai pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan nomor 184 PMK 03 2007 yang kemudian berubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan nomor 242 PMK 03 2001 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Dijelaskan jatuh tempo pembayaran paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila batas waktu penyetoran jatuh tempo pada hari libur seperti Sabtu atau Minggu dan hari libur nasional atau pemilihan umum atau pilkada, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari berikutnya. Sebagai contoh, untuk bulan Februari 2014, angsuran PPh 25 wajib dibayar paling lambat 15 Maret 2014 sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER 22 PJ 2008 pada 21 Mei 2008. Pembayaran wajib dilakukan dengan membawa surat setoran pajak SSP atau dokumen sejenisnya dalam melakukan setoran pajak. Anda diharuskan untuk terlebih dahulu membuat ID billing. Sanksi PPh pasal 25. Adapun sanksi yang dikenakan yaitu jika terlambat melakukan pembayaran, maka wajib pajak akan terkena bunga sebesar 2% per bulan dihitung dari tanggal jatuh temponya hingga tanggal pembayarannya. Kesimpulan tentang pembahasan kita tentang PPh pasal 25 ini yaitu pajak penghasilan pasal 25 merupakan mekanisme pembayaran pajak secara angsuran bulanan yang diatur untuk meringankan beban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan sistem ini, wajib pajak diharapkan dapat melakukan pembayaran pajak dengan lebih terencana dan tidak terbebani oleh kewajiban besar yang harus dibayar sekaligus. Namun, pelaksanaan sistem ini juga membutuhkan perhitungan yang cermat dan agar tidak terjadi kesalahan dalam estimasi yang dapat berakibat pada bisa terjadi denda akibat keterlambatan atau salah estimasi perhitungan waktu. Mungkin itu saja pembahasan kita pada minggu kali ini. Semoga dapat dimengerti oleh kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan materi yang saya jelaskan pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.